ketika mengadu sudah jelas-jelas ini dipukuli, bahkan ada buktinya, masih juga dibilang, tidak mungkin suamimu memukul kalau tanpa alasan. Maksud saya, kalau memang ada alasannya, apakah boleh memukul? Bagaimana cara mengatur calon suami yang berpotensi melakukan KDRT? Karena KDRT itu ya bisa berawal dari cara pandang. Cara pandang artinya seseorang kalau sudah menganggap orang lain itu lebih rendah di bawah dirinya, itu potensi kekerasannya sangat tinggi. Nah, artinya kalau pengen tahu ya lihat pasangannya dia merendahkan kamu apa tidak, merendahkan, memaksa gitu loh, tidak memberi pilihan, dan lain-lain. Itu potensi besar akan melakukan KDRT karena sudah memandang karena kata Nabi itu bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahu. Seseorang sudah mudah ditebak sebagai orang yang buruk kalau dia punya cara pandang yang merendahkan, menganggap yahkiro, menganggap rendah orang lain itu. Karena kalau sudah dianggap rendah itu gampang sekali melakukan kekerasan. Ya dia rendah sih, dia salah sih, dia dan lain-lain. Nah karena itu ketika membangun relasi itu kelihatan nggak orangnya memaksa gitu loh, lalu menganggap dirinya saja yang benar, selalu menyalahkan, mengontrol seenaknya dan lain sebagainya. Nah kalau itu nampak dan kelihatan, jadi bukan mendiskusikan gitu loh. Jadi langsung jangan, tapi nggak bertanya bagaimana ya gitu loh, seperti apa ya gitu loh. Kalau selalu melarang, selalu memerintahkan, itu sudah tanda-tanda dia akan mudah untuk melakukan kekerasan. Tentu saja kebaikan harus disuruh, cuma cara, ini kalau orang baru kenal berelasinya ya, cara menyampaikannya seperti apa, dan lain-lain. Nah, itu mungkin, tapi kalau di sini banyak orang yang lebih ahli ya, terutama para psikolog yang lebih ngerti, tolong ikut bantu saya, call friend. Dari pertanyaan bagaimana cara menemukan calon suami atau mungkin calon istri yang itu bisa dipastikan bukan pelaku KDRT atau akan menjadi pelaku KDRT. Siapa yang bisa bantu saya ini? Monggo. Baik, Yai. Jadi saya mungkin hanya menambahkan sedikit ya tentang pelaku kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, maaf. Jadi kalau saya, Yai, terkadang itu laki-laki itu, apalagi pada saat sebelum nikah ya, pasti kan mereka juga menampilkan hal-hal yang baik-baik saja. Kemudian saya juga cenderung melihat teman-teman atau suami dari teman-teman ini, para laki-laki ini mungkin karena ini ya, maksudnya mereka tertekan sudah sejak awal, sejak kecil mereka tidak terlatih untuk menyampaikan amarahnya. Mereka tidak terlatih untuk meledak-ledak begitu. Jadi terkadang diam atau cuek atau jutek. Nah, tipe laki-laki seperti ini yang ketika misalnya ada cekcok sedikit mungkin dalam rumah tangga itu bisa langsung, apalagi ditambah dengan pemahaman dia bertanggung jawab mendidik istri. Jadilah laki-laki yang dasarnya sebenarnya baik, tapi tetap berpotensi untuk melakukan KDRT. Tadi saya juga baca di chat ada yang seorang ustaz paham agama tapi juga melakukan KDRT. Saya rasa kita harus memperluas pandangan bahwa bukan pelaku KDRT ini bukan hanya beliau kasar atau beliau, memang ada saat-saat emosi itu, apalagi istri ya, bicara tentang istri, orang yang paling dekat, orang yang paling ya biasanya paling dicintai juga dan paling dikuasai mungkin. Jadi ditambah dengan tambahan pengetahuan awal yang mereka bertanggung jawab mendidik, meskipun mendidiknya itu kadang ya tidak tepat lah kalau kita lihat secara luas. Hanya saja kalau dari perspektif mereka yang tidak terbiasa berkomunikasi, tidak terbiasa diskusi, itu
sering sekali terjadi seperti itu. Nah, saya cuma ingin menambahkan untuk para perempuan, ya harus bisa merespon juga. Jangan yang sabar, jangan yang kalau salah katakan salah, meskipun itu meskipun itu yang dikorbankan atau ujung-ujungnya misal adalah sudah di ujung perceraian, ya itu adalah jihad kita untuk melindungi diri sendiri. Nah, ini yang dari kemarin ya, jarang perempuan itu bisa seperti itu karena terlalu banyak pertimbangan dan ujung-ujungnya, tapi maksudnya setidaknya kalau perempuan bersikap itu seperti itu, suaminya juga sudah mulai paham, oh istrinya ternyata seperti ini, jadi dia harus agak lebih hati-hati juga untuk bertindak ke istrinya. Tapi kalau istrinya lempeng atau mendiamkan sampai akhirnya dilupakan tanpa ada respon, nah ini yang berpotensi untuk terjadi dan terjadi setiap harinya. Itu mungkin dari saya, Yai, dan juga Ibu moderator. Terima kasih. Ya, Mbak Hilda. Sama Mbak Hilda. Makasih banyak. Saya kira begitu. Ya, hanya tetap kita perlu perluas ya. Perluas artinya tidak hanya meminta perempuan. Dalam hal ini ya, betul, perempuan ya, kepada betul. istrinya. Tapi kita didik semua anak-anak kita didik semua mahasiswa-mahasiswi kita bahwa melakukan kekerasan adalah mungkar. Karena itu tidak boleh ada pelaku, tidak boleh ada korban. Ya mari kita latih agar bagaimana marah kita tidak dengan kekerasan gitu loh. Dan lain-lain ya. Betul. Nah itu penting. Satu lagi ya, maaf. Satu lagi itu saya lihat ya, teman-teman saya itu ketika ini keluarga dari laki-laki ini juga sangat menyedihkan sih. Karena ketika mengadu sudah jelas-jelas ini dipukuli, bahkan ada buktinya, masih juga dibilang, tidak mungkin suamimu memukul kalau tanpa alasan. Maksud saya, kalau memang ada alasannya, apakah boleh memukul? Nah ya, ini betul. Sepertinya apa ya, tidak tahu juga dari mana, padahal yang ngomong itu ibunya, maksudnya perempuan juga. Jadi ya karena tadi saya bilang pola pikirnya adalah bahwa laki-laki itu boleh memukul kalau ada alasan. Itu pola pikirnya. Nah, pola pikir itu berangkat dari mana? Dari menganggap laki-laki lebih baik, laki-laki lebih pintar, laki-laki lebih bisa nguasain gitu loh, emosi, sehingga dia berhak untuk memukul. Nah, itu cara pandang itulah yang disebut oleh Nabi, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahu. Kalau sudah memandang laki-laki itu lebih baik, perempuan lebih buruk, ya disitulah laki-laki bisa berbuat apa saja, karena dia lebih buruk perempuan itu gitu loh. Nah, karena itu cara pandangnya harus dibalikin, bahwa laki perempuan sama mulianya. Ketika sama mulia, apapun yang terjadi nggak boleh kekerasan itu. Kalau sudah cocok ya sudah, kenapa harus diteruskan gitu loh. Kalau merasa cocok ya usahakan tidak ada pemukulan. Kalau merasa cocok, merasa diteruskan. Nah ini cara pandang ini perlu disebarkan bersama-sama. Jadi tidak hanya perempuannya saja yang harus dalam tanda kutip berbicara kepada suaminya, tetapi ya perempuan kepada anaknya, kepada putrinya, kepada laki-lakinya, laki-laki kepada anaknya, kepada dirinya, kepada menantunya, mertuanya. Kita semua punya kewajibannya yang sama.